Pada zaman dahulu, di tanah Palestina, hiduplah seorang nabi yang sangat bijaksana dan memiliki kekuasaan besar. Ia adalah Nabi Sulaiman seorang raja yang bukan hanya memerintah manusia, tetapi juga jin, hewan, dan angin. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman sedang memeriksa barisan tentaranya, ia menyadari bahwa burung Hadhad tidak ada. Nabi Sulaiman pun berkata, "Di manakah Hadhad? Jika ia tidak memiliki alasan yang jelas, maka aku akan menghukumnya." Tak lama kemudian, Hadhad datang dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menemukan sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Ia memiliki singgasana yang megah dan rakyat yang makmur, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat dan menyuruh Hadhad untuk mengantarkannya kepada Ratu Bilqis di kerajaan Sabah. Ratu Bilqis menerima surat dari Hadhad dan membacanya. Dari Sulaiman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau menyombongkan diri terhadapku, tetapi datanglah kepadaku dengan berserah diri. Bilqis pun mengumpulkan para penasihatnya dan bertanya, "Apa pendapat kalian tentang surat ini?" Para penasihatnya berkata, "Kami memiliki pasukan yang kuat dan siap berperang, tetapi keputusan ada di tanganmu, wahai ratu." Namun, Bilqis adalah pemimpin yang bijaksana. Ia tidak ingin peperangan terjadi. Maka, ia berkata, "Aku akan mengirim hadiah kepada Sulaiman dan melihat bagaimana reaksinya." Utusan Bilqis membawa hadiah-hadiah mewah, emas, dan perhiasan ke istana Nabi Sulaiman. Namun, Nabi Sulaiman menolaknya dan berkata, "Apakah kalian mengira aku akan terkesan dengan hadiah ini? Allah telah memberiku kekayaan yang lebih besar. Kembalilah kepada ratu kalian dan katakan bahwa jika ia tidak datang berserah diri, maka aku akan datang dengan pasukan yang tidak bisa dikalahkan." Ketika mendengar jawaban ini, Bilqis semakin yakin bahwa Sulaiman bukanlah raja biasa. Maka, ia memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman dengan penuh rasa hormat. Sebelum Bilqis tiba, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kebesaran Allah. Ia bertanya kepada para jin, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Bilqis sebelum ia tiba?" Salah satu jin Ifrit berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Namun, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku bisa membawanya dalam sekejap mata." Sekejap saja, singgasana Bilqis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Ia pun tersenyum dan berkata, "Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur." Nabi Sulaiman lalu memerintahkan agar singgasana Bilqis diubah sedikit bentuknya untuk menguji apakah ia mengenalinya. Ketika Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman, ia terkejut melihat singgasananya dan berkata, "Sepertinya ini singgasanaku." Nabi Sulaiman berkata, "Itulah tanda kebesaran Allah. Ia memberikan ilmu kepada siapa yang ia kehendaki." Kemudian, Bilqis diajak memasuki istana yang lantainya terbuat dari kaca bening dengan air mengalir di bawahnya. Bilqis mengira itu adalah air sungguhan, sehingga ia mengangkat kainnya agar tidak basah. Nabi Sulaiman pun berkata, "Ini hanyalah lantai kaca, bukan air." Saat itulah Bilqis menyadari kebesarannya dan berkata, "Ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan menyembah matahari. Kini aku berserah diri kepadamu bersama Sulaiman." Setelah pertemuan itu, Bilqis masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Kerajaannya menjadi lebih makmur dan damai. Dengan kebijaksanaan dan keimanannya, Bilqis tetap memimpin kerajaannya dengan adil, dan Nabi Sulaiman terus menyebarkan ajaran Allah ke seluruh penjuru negeri.